Hai, nama saya Vina Abigail Suwu. Saya berasal dari kelas 10 IPA. Pada saat ini saya ingin membuat video tentang virus corona. Jadi pertama-tama kita akan membahas apa itu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Jadi, pandemi ini terjadi karena adanya virus corona yang menyebar di seluruh dunia sampai saat ini. Coronavirus ini berasal dari kota Wuhan yang diduga akibatnya karena memakan hewan-hewan yang mungkin kita tidak biasa dengar seperti kelelawar dan lain-lain. Ada beberapa gejala sosial yang terjadi, contohnya banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan juga mungkin para pedagang, baik pedagang yang besar maupun pedagang kecil, kekurangan customer dan menurunnya tingkat penjualan dan membuat tidak bisa membayar karyawan dan lain-lain sehingga banyak sekali orang yang pengangguran saat ini. Pada data hari ini, total yang terkonfirmasi terkena positif COVID-19 mencapai 177.000 orang 571. Nah, dan juga orang-orang yang telah meninggal totalnya sebanyak 7.505 orang. Siapa saja yang dirugikan dalam pandemi virus corona ini? Menurut saya ada banyak sekali yang dirugikan seperti para kepala negara seperti presiden hingga menteri-menteri karena mereka disalahkan karena tidak kunjung berakhirnya pandemi ini. Namun tidak hanya mereka saja seperti orang-orang kantoran, ojek-ojek online, dan para pembisnis-pembisnis lainnya menurut saya mengalami dampak yang sangat buruk terhadap pandemi virus corona ini. Dan tidak hanya mereka saja, menurut saya semua orang di dunia ini dan juga seluruh Indonesia mengalami kesulitan, semuanya dirugikan. Seperti kita sekarang, kita tidak bisa belajar dari sekolah, kita harus belajar online, dan banyak sekali yang dirugikan seperti harus membayar listrik yang lebih, harus memiliki elektronik yang baik dan tidak ada yang rusak, dan juga seperti kuota internet. Namun, puji Tuhan, kita telah difasilitasi dengan kuota gratis. Dan juga orang tua kita tidak bisa bekerja secara langsung, harus dari rumah, dan juga mungkin naik turunnya saham-saham. Itu yang membuat semua orang merasa kerugian saat ini. Bagaimana virus ini dapat menular? Yang pertama, mungkin karena pada awalnya mereka belum mengetahui bahwa ada virus dari hewan-hewan, maka mereka berinteraksi secara langsung dan tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa dan akhirnya itu terdeteksi terkena virus baru yaitu virus corona. Dan pada saat sampai di Indonesia, ada 2 orang yang terkena, namun orang Indonesia meremehkan bahwa virus ini tidak ada apa-apanya dan ya seperti biasa tidak menggunakan masker, berinteraksi satu sama lain dan tidak pikir-pikir mau makan apa saja yang belum tentu itu higienis atau tidak. Dan akhirnya makin banyak orang yang terkena, makin menyebar luas dan akhirnya pandemi ini sangat menyebar luas dan sangat-sangat mendunia, bahkan sampai banyak sekali orang-orang yang kehilangan orang kesayangannya, juga banyak orang yang merasakan depresi karena tinggal sendiri di karantina dan tidak ada yang dapat menjenguknya, sehingga ini menyebabkan turunnya populasi di dunia. Bagaimana virus ini dapat menjadi gejala sosial seperti yang saya bilang tadi, yaitu menurunnya populasi di dunia dan juga mungkin terjadinya saham yang naik turun dan tidak ada pekerjaan antar negara dan membuat hutang di mana-mana menjadi sangat banyak dan itu sangat-sangat berpengaruh bagi seluruh dunia dan bahkan seluruh Indonesia. Mengapa pandemik ini termasuk gejala sosial? Tentu saja jelas karena semua orang sangat berfokus terhadap penyakit ini, terhadap gejala ini, dan juga mereka harus fokus terhadap pekerjaan dan juga aktivitas yang harusnya mereka lakukan setiap hari menjadi berkurang ataupun seperti tidak seperti biasanya lagi, menjadi berbeda semuanya. Dan pada tahun 2020 ini dijuluki sebagai tahun yang banyak kata pertama, seperti pertama kali mengalami
lockdown pertama kali ini, pertama kali itu, dan banyak sekali pertama kali. Mungkin juga kita semua belum siap untuk menghadapi pandemi sebesar ini sehingga apapun dianggap remeh. Dan menurut saya pandemi virus corona ini tidak hanya ada hal negatifnya saja. Menurut saya ada beberapa hal positif yang dapat kita ambil dari pandemi ini. Yang pertama, kalau misalnya kita bisa lihat banyak sekali tumbuh-tumbuhan di mana saja atau hutan yang kembali tumbuh karena kurangnya aktivitas manusia di luar rumah. Dan ada berita waktu itu bahwa ozon di dunia ini kembali memulih, dan itu salah satu hal yang baik menurut saya karena seperti kita tahu ozon dunia ini semakin hari semakin rusak, dan karena adanya pandemi ini orang-orang sudah tidak pergi keluar rumah, tidak menggunakan dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas pabrik dan lain-lain, sehingga dunia ini seperti healing ataupun membaik gitu loh. Dan itu hal positif yang dapat saya ambil. Dan juga karena kita semua ada di rumah, kita dapat merasakan lebih kekeluargaan dan juga interaksi satu sama lain makin dekat dan tidak ada hal-hal buruk yang dapat terjadi. Juga tentu saja kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Seperti saya, hari makin hari kita scrolling di internet, pasti kita dapat hal-hal yang baru, hal-hal positif yang baru, dan itu yang buat kita jadi senang gitu loh. Dan juga banyak sekali kreativitas-kreativitas baru yang muncul dari anak-anak muda pada saat ini. Banyak yang memiliki ide-ide baru untuk pakaian, untuk usaha yang baru, dan banyak sekali anak-anak muda yang memotivasi teman-teman lainnya untuk melakukan hal kreatif seperti yang dia lakukan, berjualan dengan idenya sendiri, dengan teknik market yang baru, dan juga semuanya pada berlomba-lomba untuk membuat hal-hal yang baik, yang baru, dan membuat itu menjadi sebuah tren. Menurut saya pada tahun 2020 ini merupakan tahun yang paling menyusahkan karena banyak sekali terjadi tragedi orang-orang yang kehilangan orang-orang kekasihnya, dan juga banyak sekali hal-hal yang gagal, dan ya masih banyak lagi. Namun kita sebagai anak muda atau sebagai pelajar dapat menginvestasikan hal baru ataupun seperti melakukan hal-hal positif yang membuat kita makin respect terhadap pandemi ini, seperti melakukan bakti sosial, membantu orang-orang yang kesusahan di luar sana, menyisihkan uang jajan kita ataupun uang-uang yang tadi kasih sama orang tua kita untuk melakukan hal-hal baik, melakukan kebaikan bagi orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan. Membangun negara Indonesia ini sebagai negara yang maju. Mungkin kita dijuluki sebagai negara yang berkembang, namun kita sebagai pelajar jangan hanya berkembang, namun kita harus membuktikan bahwa kita ini sebagai pelajar maju, tidak hanya stuck di situ-situ aja. Jadi itu saja penjelasan saya tentang uh, video COVID ini. Semoga Ibu Jen bisa mengerti, dan juga semoga ini dapat uh, memotivasi teman-teman yang lain. Dan ya, bye.